Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada negeri kita dan Allah berikan kepada kaum muslimin. Khususnya yang di Indonesia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemerdekaan sehingga terbebas dari tirani para penjajah yang menginginkan keburukan bagi rakyat Indonesia. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang dengannya semakin sempurna nikmat Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya menjadikan kita semakin menjadi hamba yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Hendaknya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik dari Ka'bah ini, yang telah memberi rasa aman, yang telah memberi mereka makan, yang menghilangkan mereka dari rasa lapar, yang menghilangkan rasa lapar dari diri mereka dan memberikan mereka rasa aman dari ketakutan. Maka dengan nikmat kemerdekaan ini, sungguhnya di antara nikmat Allah telah hilang rasa takut kita terhadap perkara-perkara yang bisa mengancam diri kita, sehingga hendaknya kita semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Namun selanjutnya kita bisa melihat kepada negeri yang kita cintai ini, yang terlihat begitu terluka karena meskipun secara hukum dia dinyatakan sebagai negeri yang merdeka, namun bisa kita lihat bahwasanya masyarakat hidup tidak dengan kemerdekaan yang seutuhnya. Dari mana bisa kita dapat mengetahui hal tersebut? Kita mengingat di antara sejarah yang kita baca di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ketika perang Qadisiyah, salah seorang pemimpin kaum muslimin, Rib'i bin Amir radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya oleh pemimpin pasukan Persia yaitu Rustum, mengatakan ketika ditanya tentang sebab mengapa kaum muslimin menyerang mereka, maka dia menyebutkan tentang 3 perkara, yang dimana ketika 3 perkara ini ada pada di suatu negeri, maka negeri tersebut bisa dikatakan sebagai negeri yang merdeka. Yang pertama adalah dia mengatakan, linukhrijakum min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Yang pertama adalah supaya kami mengeluarkan kalian, membebaskan kalian dari menyembah kepada hamba menuju kepada menyembah kepada Rabb-nya hamba. Maka ini adalah bentuk kemerdekaan yang paling utama, yaitu ketika masyarakat itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selainnya. Kemudian yang kedua, wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Dan supaya kalian keluar dari sempitnya dunia yang membelenggu dengan berbagai macam tipu daya yang ada di dalamnya, menuju sa'atid dunya wal akhirah, kelapangan kehidupan dunia dan akhirat. Demikianlah ketika Islam itu benar-benar telah masuk dijadikan sebagai sebuah hukum di sebuah negeri, maka insya Allah seluruh penduduknya akan bahagia, merasakan kelapangan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan, wa min juril adyan ila adlil Islam, dan membawa dari kezaliman agama-agama yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala menuju keadilan agama Islam, satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita melihat jika saat ini masih banyak kezaliman-kezaliman yang ada, maka belum sepenuhnya negeri ini merdeka, sehingga patutnya kita berusaha untuk menjadikan negeri ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala merdeka seutuhnya. Dan itu di dalamnya membutuhkan peran-peran orang-orang seperti Rib'i bin Amir dan yang semisalnya
yang benar-benar mengetahui tentang agama Islam dengan seutuhnya. Dan mereka itu adalah para ulama, dan mereka itu adalah para santri, dan mereka itulah yang mempelajari Al-Quran.